Suotuo Great Spirit Arena, di ruang VIP tingkat tertinggi nomor 3, anggota tim Kaisar sedang menunggu pertempuran tim tiba. Saat itu, pintu terbuka, dan seseorang masuk dari luar. Penampilan orang ini membuat semua anggota tim Kaisar yang tersebar di seluruh ruangan melakukan tindakan yang sama. Bahkan Kapten Yu Tianheng duduk di sofa. Bahkan si bersaudara yang duduk di lantai bermeditasi membuka mata mereka. Ketujuh orang itu semua berdiri, memberi hormat dengan hormat. Guru. Orang yang berjalan masuk dari pintu adalah seorang pria parubaya, tampak berusia 30 tahun atau lebih, penampilan biasa, rambut hitam sederhana, pakaian sederhana dan tanpa hiasan, hanya matanya yang sangat cerah. Dia tidak semenarik anggota tim Kaisar, melainkan memberikan kesan sebagai orang yang sepenuhnya biasa. Tapi, bisa mendapatkan rasa hormat dari semua anggota tim Kaisar. Seberapa biasa dia? Kulit pria parubaya tampak agak aneh. Kapten tim Kaisar Yu Tianheng belum pernah melihat ekspresi seperti ini sebelumnya. Diam-diam melangkah maju beberapa langkah dan menurunkan suaranya. Guru Qin, apa yang terjadi? Cahaya melintas di mata Guru Qin. Murid hitam berkilauan menunjukkan kilau yang dalam. Kali ini, Anda mungkin akan bertemu dengan pasangan Anda. Saya baru saja menerima informasi dasar tentang lawan Anda hari ini dari Tuan Kota. Ini ditentukan sekarang oleh Suotuo Great Spirit Arena. Lihat. Sambil berbicara, dia berjalan ke sofa di belakang meja kristal dan duduk. Di tangannya sudah memegang kain dan sutra yang berkilau, membukanya di atas meja. Anggota tim Kaisar semua berkumpul, melihat ke kain. Wakil Kapten Du Guyan membaca, tim Shrek Seven Devils, 7 anggota, sejarah tidak jelas. Lencana Pejuang Roh Besi. Guru, ada apa dengan tim pejuang semangat besi Shrek Seven Devils ini? Apakah mereka memenuhi syarat untuk pertarungan semangat tim dengan kita? Guru Qin dengan tenang berkata, betul sekali. Selama sebulan terakhir ini mereka memang memegang lencana petarung roh besi. Tapi, melalui pertarungan roh di bulan ini, total poin mereka telah mencapai level pejuang roh perak. Meskipun mereka masih belum dihitung, Suotuo Great Spirit Arena telah memutuskan untuk memberi mereka kualifikasi pejuang roh perak terlebih dahulu. Tepat pada waktunya untuk menantang Anda. Menurut Tuan Kota, Shrek Seven Devils telah berpartisipasi dalam 27 pertarungan roh tim. 27 pertarungan, 27 kemenangan. Berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk mencapai pertarungan roh perak? Itu bukan 1 bulan, tapi setahun penuh. Di samping lonceng angin, Tuan Roh Burung Yu Feng agak tidak yakin berkata, maka itu karena mereka belum pernah bertemu lawan yang tangguh. Untuk dengan mudah menahan kemenangan ini. Bagaimana kota Suotuo dibandingkan dengan kota kekaisaran kita? Menembak sekilas ke Yu Feng, menurut penyelidikan Tuan Kota, pertarungan roh tim pertama Shrek Seven Devils melawan tim pertempuran gila yang Anda hadapi. Anda harus mengetahui dengan jelas kekuatan tim pertempuran gila. Tingkat kekuatan roh mereka tidak berbeda dengan Anda, hanya agak kurang dalam kemampuan roh dan roh itu sendiri untuk dapat mengalahkan Anda. Jangan bilang kalau Shrek Seven Devils menang. Kali ini pembicaranya adalah Black Leopard Spirit Master Osler. Wakil Kapten Du Guyan menatapnya, apa masih perlu ditanyakan? Guru sudah menunjukkannya. Yu Tianheng terus-menerus melihat informasi kain, tiba-tiba berkata, Guru, kekuatan roh mereka sangat rendah, bagaimana mereka bisa mengalahkan tim pertempuran gila? Rendah? Anggota tim Kaisar tidak bisa membantu tetapi sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke kain, dengan hati-hati membaca materi. Tim 7 Setan Shrek. Kapten, mata jahat macan putih, roh, macan putih, sistem serangan kekuatan peringkat 38 Spirit Master. Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Wakil Kapten, Thousand Hands Asura, Spirit, Blue Silver Grass, sistem kendali peringkat 32 Spirit Master. Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Soft Bonus Demon Rabbit, roh, kelinci giok, 30 peringkat pertama sistem serangan kekuatan jarak dekat, Master Roh. Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Phoenix Api Jahat, roh, Phoenix Jahat, sistem serangan kekuatan peringkat 28, Master Roh. Cincin roh, 2 kuning. Anggota, Musang Neraka, roh, Musang Neraka, sistem serangan ketangkasan peringkat 28 Spirit Master. Cincin roh, 2 kuning. Anggota, Sosis Monopoli, Semangat, Sosis, 30 sistem tambahan peringkat pertama Spirit Master. Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Seven Treasures Glazed Tile, Spirit,
Seven Treasures Glazed Tile Pagoda, sistem tambahan peringkat 27, Spirit Master. Cincin roh, 2 kuning. Di bawah informasi tim ini masih ada anotasi. Shrek Seven Devils di bulan ini memperoleh rekor kemenangan lengkap dalam pertempuran tim. Kekuatan mereka yang sebenarnya tidak sesederhana level yang disarankan. Di antara mereka, sistem kontrol Spirit Master Thousand Hands Asura memiliki catatan khusus. Kekuatan kontrol orang ini sangat tinggi, seringkali mampu membalikkan keadaan. Membaca materi, Dugu yang tidak bisa menahan tawa. Guru Qin, yang memberimu informasi ini, itu bisa membuat orang mati tertawa. Seorang guru jiwa rumput perak biru secara tak terduga memiliki catatan khusus, apa yang membalikkan keadaan. Aku berharap dia bahkan tidak bisa melawan kemampuan roh pertamaku. Guru Qin mendengus dingin. Anggota tim Kaisar secara bersamaan merasakan jantung mereka berkontraksi sesaat. Keterkejutan yang intens membuat wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang agak terkejut. Yan, bahkan jika Yu Feng sedikit ceroboh, kamu sebagai wakil kapten akan meremehkan lawanmu seperti ini. Dengan sikap seperti ini di atas ring, saya bisa menjamin Anda akan segera mengalami kemunduran besar. Dugu yang menjulurkan lidahnya, tapi tidak berani berbicara. Meskipun anggota tim Kaisar ini semua adalah generasi yang kejam dan liar, mereka hanya memiliki rasa hormat dan kekaguman terhadap Guru Qin di depan mereka. Bukan hanya karena Guru Qin ini adalah guru pembimbing khusus mereka, pada saat yang sama itu juga karena dia. Kekuatan. Nama lengkap Guru Qin adalah Qin Ming, 34 tahun ini. Pada awal tahun, dia baru saja menembus ambang peringkat ke-60, menjadi Kaisar Roh. Kabarnya, dalam catatan Spirit Hall, dia adalah Kaisar Roh termuda kedua, setelah jenius berbakat lainnya. Kaisar Roh pada usia 34 tahun. Ini adalah tujuan setiap anggota tim Kaisar. Yu Tianheng melambaikan tangannya pada Dugu yang di belakang punggungnya, mengisyaratkan bahwa dia tidak boleh berkata lebih banyak. Dirinya sendiri berbicara kepada Qin Ming. Guru Qin, dalam tim 7 setan Shrek ini, pada akhirnya apa yang harus kita perhatikan? Mengikuti semangat mereka, Seven Treasures Glazed Tile Pagoda tidak diragukan lagi patut kita perhatikan. Tetapi perbedaan level antara mereka dan kita sangat besar. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dari Seven Treasures Glazed Tile Pagoda, paling-paling mereka hanya bisa menutup roh kesenjangan kekuatan antara mereka dan kita. Itu saja. Mungkin inilah alasan utama mereka bisa mendapatkan rekor sempurna dalam pertarungan mereka sebelumnya. Dari 6 lainnya, kapten mereka, mata jahat macan putih dengan roh harimau putih harus mendapat perhatian. Masih roh Phoenix jahat. Saya belum pernah mendengar keberadaan roh seperti itu. Mungkin bagian jahat ini harusnya disebabkan oleh variasi. Adapun sistem kontrol Spirit Master yang disebutkan dalam materi 1000 tangan Asura, dalam hal ini pendapat saya sama dengan Yan. Bahkan jika cincin rohnya luar biasa, rohnya hanyalah Blue Silver Grass. Seberapa kuat itu? Qin Ming mengangguk pelan, analisis Anda berkepala dingin. Ini adalah satu-satunya informasi yang kami miliki tentang Shrek Seven Devils. Kami harus menunggu sampai benar-benar melawan mereka sebelum mempelajari semuanya. Ingat apa yang saya katakan, Anda tidak boleh meremehkan lawan manapun. Karena suatu Great Spirit Arena berani mengirim mereka, mereka pasti akan memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya, saya punya persyaratan untuk Anda. Apapun hasil dari pertarungan ini, tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Anda bahkan tidak boleh melukai lawan Anda. Apakah kamu mengerti? Yan, kamu terutama, jika kamu meracuni lawan, setelah pertarungan kamu harus segera memperlakukan mereka. Anda tidak bisa menunda. Dugu Yan berkata bingung. Mengapa? Guru, bukankah Anda selalu memberitahu kami bahwa di medan perang tidak ada putra dan ayah? Seseorang harus menggunakan semua upaya seseorang. Jika seseorang tidak melukai lawan, mungkin dia akan menderita luka pada gilirannya. Dan kita sama sekali tidak boleh mulai dengan lunak. Wajah Qin Ming menunjukkan senyum masam. Kali ini berbeda. Anda masih tidak perlu tahu. Tunggu sampai pertarungan ini berakhir, saya akan memberikan jawabannya. Bagus, sudah waktunya. Ikuti aku. Selesai berbicara, dia memimpin untuk meninggalkan ruang VIP. Sambil berjalan, Qin Ming diam-diam menghela nafas. Anak-anak, saya tidak dapat memberitahu Anda alasannya. Saya harap kali ini Anda dapat mengalami sedikit kemunduran. Tumbuh terlalu mulus seringkali menyebabkan kerapuhan. Central Main Spirit Arena suatu Great Spirit Arena. Tempat ini tidak sebesar orang-orang biasa yang hanya bisa menonton di subarena. Bahkan jika mereka datang ke sini, mereka pasti akan percaya bahwa ini adalah sublapangan lain. Seluruh area arena roh utama pusat hanya sedikit lebih besar dari bidang arena subroh. Hal yang paling aneh adalah arena roh utama pusat ini sangat tenang.
Alasannya adalah karena lingkungan sekitarnya tidak memiliki tempat di luar ruangan, tetapi masing-masing adalah kotak yang sepenuhnya tertutup, hanya melihat pemandangan dari balik kaca kristal, menyembunyikan penonton VIP dari luar. Orang-orang ini tidak ingin dengan mudah mengungkapkan identitas mereka di sini, terlebih lagi mereka tidak akan bersorak seperti orang biasa. Mereka harus diklasifikasikan sebagai mereka yang memiliki perasaan arogan dan menyendiri. Terlebih lagi, taruhannya di sini besar, bahkan semua taruhan di subvenue yang disatukan akan gagal. Untuk menghindari konflik antara para bangsawan karena taruhan, bahkan lebih penting untuk menyembunyikan identitas mereka, setidaknya saat itu. Tidak ada yang akan tahu siapa yang memenangkan uang mereka dan bahkan jika mereka ingin melakukan pembalasan, mereka tetap tidak memiliki sarana apapun. Meskipun bagian dalamnya tidak dapat dilihat melalui jendela kaca kristal, lentera alat roh emas Central Spirit Arena bersinar menyilaukan, dan cincin pertarungan roh di sini sangat besar, karena tanpa penonton di luar ruangan, cincin pertarungan roh dapat memiliki diameter lebih dari 70 meter. Jangankan semangat tim bertarung dengan kurang dari 10 orang, bahkan jika kedua belah pihak memiliki 100 orang, masih ada cukup ruang dan cadangan untuk pertarungan jarak dekat. Central Main Spirit Arena seluruhnya memiliki 12 ruang VIP tingkat tinggi, dan 320 ruang VIP umum. Kamar-kamar ini praktis tidak pernah kosong. Ruang VIP tingkat tinggi memiliki pemilik permanen, sedangkan ruang VIP umum dipesan lebih dulu setiap awal tahun. Tiba-tiba, di Central Main Spirit Arena, lentera emas yang sudah sangat terang sekali lagi meningkat kecerahannya, dan kecerahannya tidak lagi menyebar ke segala arah tetapi terfokus pada cincin roh, seolah-olah sorotan emas yang sangat besar bersinar dari langit, tepat untuk menyelimuti seluruh tahap pertarungan roh. Dari penggunaan alat roh berjenis lentera inilah bisa dilihat betapa kayanya arena roh itu. Di tengah cincin roh, tanah tiba-tiba melengkung ke atas dalam lingkaran berdiameter 2 meter. Bagian yang perlahan naik dari panggung bisa dilihat didukung oleh pilar emas tebal. Dan naik dengan pilar emas sekarang adalah seorang anak muda. Wanita. Wanita muda itu hanya muncul 18 atau 19 tahun, mengenakan gaun putih yang indah dan bermartabat, rambut coklat panjang bergelombang besar, dada bulat dan pinggang ramping yang menggairahkan, inkarnasi dari keindahan yang menakjubkan. Di tangannya dia memegang alat roh yang memperkuat suara berbentuk kerucut, di wajahnya yang menawan ada senyum profesional. Kami merasa sangat terhormat untuk sekali lagi melihat tamu-tamu terhormat seperti itu. Wanita muda dengan gaun putih setelah naik ke lokasi yang dituju melangkah ke atas panggung, berbalik di tempat dan melambai ke sekitarnya. Platform yang mengantarkannya ke panggung diam-diam mundur, dengan sangat cepat memulihkan ke lokasi aslinya, secara tak terduga tanpa meninggalkan jejak apapun. Mampu sekali lagi sebelum semua tamu terhormat memimpin pertarungan semangat tim Spirit Arena utama adalah kehormatan besar Doudou. Kami berharap semua tamu terhormat bisa menikmati malam ini. Hari ini kita punya satu sorotan. Malam ini juga hanya mengatur satu pertarungan semangat ini. Meskipun pertempuran kedua belah pihak hanya level penatua roh, mereka berdua sudah memiliki lencana pejuang roh perak. Jika seseorang benar-benar harus memberi mereka gelar, saya pikir kata jenius akan sangat cocok. Doudou akan dari awal sampai akhir memberikan komentar untuk semua tamu terhormat. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada semua tamu terhormat pihak yang siap bertempur. Tim Kaisar, Kapten Yu Tianheng, Master Roh Naga Tirani Petir Biru. Tim 7 Setan Shrek, Kapten, Mata Jahat Macan Putih, Tuan Roh Harimau Putih. Penyiar muda berpakaian putih Doudou dengan sangat terampil memperkenalkan kedua tim yang bertanding. Tujuannya sangat sederhana, tepatnya untuk meningkatkan ekspektasi setiap penonton VIP. Yah, Doudou tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Selanjutnya, akankah anggota tim dari kedua belah pihak mengambil alih lapangan? Doudou juga merupakan Spirit Master level penatua roh, dan benar-benar sangat ingin melihat tampilan brilian Spirit Master setingkat yang akan ditunjukkan Doudou kepada kita. Sementara dia berbicara, cahaya putih tiba-tiba keluar dari presenter Doudou ini. Segera setelah itu, di rambut coklat panjangnya yang bergelombang tiba-tiba muncul seikat putih, dan di belakang punggungnya terentang sepasang sayap putih bersih. 3 cincin roh kuning secara bersamaan muncul di sekelilingnya, cincin roh ketiga berkobar, sayapnya berkibar ringan, tanpa diduga membuatnya melayang ke udara dengan alat amplifikasi suara. Sama seperti apa yang Doudou katakan sendiri, dia juga seorang Spirit Master level penatua roh, meskipun cincin roh ketiganya bukanlah level 1000 tahun yang ideal, kemampuan yang dianugerahkan kepadanya oleh cincin roh ini jelas terbang. Bagi guru roh-roh tipe terbang, ini sangat penting. Jiwa Doudou adalah sejenis hewan yang menggemaskan dan lembut yang melambangkan perdamaian, merpati putih. Di kedua sisi ring roh, 2 pintu geser terbuka lebar tanpa suara. Kedua anggota tim secara bersamaan memasuki tempat tersebut, berjalan ke tengah panggung pertarungan roh.
Di sisi kiri adalah tim Kaisar. Blue Lightning Tiran Dragon Yu Tianheng berjalan di depan tim, Dugu yang biasanya meringkuk ke sisinya. Mengikuti di belakang keduanya adalah si bersaudara. Setelah datanglah Black Leopard Osler dan Winchi Mebert Yu Feng. Yang terakhir berjalan adalah guru jiwa apel berbunga 9 hati yang misterius, Xiu Lingling. Dibandingkan dengan semua anggota tim Kaisar yang berpakaian unik, sisi Shrek Seven Devils tampak jauh lebih seragam. Pakaian ketat hitam yang sama, topeng hijau yang sama. Meskipun tinggi badan mereka bervariasi, dengan satu pandangan bisa dilihat ini adalah kelompok dalam formasi yang teratur. Pakaian ini secara khusus dibuat sesuai pesanan oleh Grandmaster, untuk diganti untuk pertarungan roh. Salah satu alasannya adalah untuk menyembunyikan penampilan mereka, yang lainnya juga untuk membuat mereka merasa lebih seperti sebuah tim. Pakaian itu bisa menyembunyikan tubuh, topeng bisa menyembunyikan ciri-ciri mereka, tapi masih belum ada cara untuk menyembunyikan mata mereka. Saat anggota tim kedua belah pihak baru saja mulai muncul, tatapan Dai Mubai yang berjalan di depan Shrek Seven Devils dan kapten tim Kaisar Yu Tianheng bertemu dengan tegas. Ekspresi mereka tampak membeku sesaat, seluruh arena roh tampak bergema dengan raungan naga dan raungan harimau. Hati Yu Tianheng bergetar, menatap langsung dengan mata jahat dua murid Dai Mubai, dia segera merasakan tekanan yang sangat besar menghantamnya. Dia segera mengerti bahwa lawan yang hanya satu peringkat lebih rendah darinya ini tidaklah mudah untuk dihadapi. Lawan yang dingin, cahaya terang berkobar di kedua sisi. Pertarungan roh belum dimulai, tetapi roh kedua belah pihak sudah bentrok satu sama lain. Kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam pertarungan semangat tim harap perhatikan, Anda memiliki 1 menit untuk mulai memanggil roh Anda. Saat saya menyatakan permulaan, kedua belah pihak dapat menyerang, sampai satu pihak kebobolan, semua telah runtuh atau terlempar dari panggung roh. Doudou melayang di udara sambil mengepakkan sayap merpati putihnya, menggunakan suaranya yang lembut dan indah untuk berbicara kepada kedua tim. Suara lembut dan indah di telinga para tamu VIP adalah semacam kesenangan, tapi di telinga anggota Shrek Seven Devils dan Emperor Team, itu adalah tanda pertarungan roh akan segera dimulai. Saat kedua tim pejuang roh muncul, di mulut lorong berdiri para pemimpin kedua belah pihak. Saat anggota tim mengambil tempat mereka secara alami juga mengamati rekannya. Para pemimpin di sisi 7 setan Shrek adalah Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji. Mereka tidak memiliki kualifikasi VIP, dan tentu saja hanya bisa mengamati dari samping. Di sisi lain, pemimpin tim Kaisar adalah Guru Qin. Flander melirik Qin Ming 100 meter jauhnya di sisi lain, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu segera berangsur-angsur santai, suasana awalnya gugup tampak banyak mereda. Dengar, kali ini kita tidak perlu cemas. Wuji, kamu lihat siapa yang ada di sisi lain? Zhao Wuji juga menatap Qin Ming, matanya langsung melebar. Kenapa? Bukankah dia? Grandmaster menatap keduanya dengan bingung. Anda tahu pemimpin pihak lain? Apa yang sedang terjadi? Flander tersenyum nakal, berkata, rahasia, tunggu sampai pertarungan roh ini selesai. Di tengah cincin roh, secara bersamaan, kedua belah pihak dengan 14 orang sepenuhnya melepaskan kekuatan roh mereka. Nafsu pertempuran mereka yang intens melonjak keluar, menakut-nakuti Tuan Roh Merpati Putih Doudou di udara untuk sekali lagi meningkatkan ketinggiannya. Ini tidak seperti dia belum pernah melihat pertarungan roh tim yang lebih kuat daripada orang-orang di bawahnya ini, tapi kedua belah pihak dengan nafsu bertarung yang kuat seperti saat ini masih merupakan pemandangan yang langka. Di mata Doudou, 14 orang di bawahnya hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, kekuatan. Sebagai penyiar dan komentator arena, saat ini dia tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk mendeskripsikan kompetisi ini. Dia langsung tahu bahwa pertarungan roh yang sangat sengit akan segera dimulai. Auman harimau keluar dari tenggorokan Dai Mubai, membara, udara yang agak panas keluar dari tubuhnya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan seperti kacang polong yang meledak, otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak dalam sekejap, cakar tajam keluar dari tangannya. Meskipun memakai topeng, mata tajam pisaunya dipenuhi dengan suasana liar. Atas kepemimpinan Dai Mubai, 7 setan Shrek semua melepaskan semangat mereka. 3 jenis sosis Oscar telah dibagi antara semua orang sebelum pertarungan, masih berdiri dengan Ning Rongrong di bagian paling belakang formasi. Xiao Wu dan Zhu Zuqing masing-masing di sisi kiri dan kanan Dai Mubai, Tang San berdiri di belakang ketiganya. Ma Hongjun sebenarnya berdiri sedikit lebih jauh di depan daripada Ning Rongrong dan Oscar, nyala api merah ungu terus berdenyut di telapak tangannya. Blue Purple Blue Silver Grace diam-diam berkeliaran ke sekitarnya dari Tang San, bersama dengan kekuatan roh yang meningkat, setelah memasuki alam Spirit Elder, jumlah Blue Silver Grace yang bisa dia lepaskan jauh lebih banyak dari sebelumnya, cahaya biru terus berkedip di telapak tangannya.
Rumput perak biru melonjak keluar seperti itu tidak terbatas. Sementara menempati lantai di sebelahnya, secara bersamaan, 6 rumput perak biru diam-diam bangkit, berputar di sekitar pinggang 6 Shrek 7 iblis lainnya. Di bawah pengaruh rumput perak biru, ketujuh orang itu segera membentuk satu entitas dengan tangsan di hatinya. Saat pihak Shrek Seven Devils melepaskan semangat mereka, pihak lain secara alami tidak akan tinggal diam. Formasi tim Kaisar sama sekali berbeda dari Shrek Seven Devils. Berdiri paling jauh di depan sama sekali bukan kapten mereka, Master Roh Naga Tirani Petir Biru Yu Tianheng, melainkan dua saudara guru si jiwa kura-kura hitam. Satu kiri dan satu kanan, saat Doudo mengumumkan dimulainya pertarungan roh, secara bersamaan berteriak dengan keras, cahaya kuning tanah muncul dari bawah kaki mereka, tubuh mereka mengeluarkan suara yang bahkan lebih ganas daripada tulang Dai Mubai. Sebelum melepaskan roh mereka, si bersaudara melepaskan jaket mereka, memperlihatkan otot-otot seperti granit padat. Mengikuti pelepasan roh mereka, bahu pasangan itu perlahan terentang, seluruh punggung mereka setengah melengkung, semua kekuatan roh mereka mengembun menjadi pengumpulan cahaya kuning tanah dan menggumpal di punggung mereka, benar-benar membentuk cangkang kura-kura kuning tua yang sangat besar. Pola pada kulit penyu berwarna kuning pucat, tulang saudara si tampaknya juga berubah seiring dengan munculnya kulit penyu ini. Tidak hanya kulit penyu muncul di punggung mereka, hal yang sama muncul di bagian depan mereka, dan keempat anggota tubuh mereka juga menjadi agak lebih pendek. Di tengah cangkang kura-kura depan mereka ada simbol yang sangat besar. Dengan cahaya biru yang berkedip-kedip samar, 2 kuning dan 1 ungu, 3 cincin roh naik dari bawah ke atas melilit tubuh mereka. Karena tubuh mereka membengkak dari cangkang kura-kura yang tumbuh, cincin roh yang melingkari di sekitar mereka juga tampak agak berubah. Setelah si bersaudara melepaskan semangat mereka, tekanan kuat yang dipancarkan Dai Mubai tiba-tiba terhalang di depan mereka, sama sekali tidak dapat menekan anggota tim Kaisar lainnya di belakang mereka. Dari celah kecil antara si bersaudara, Yu Tianheng bisa terlihat. Dengan salah satu roh kelas 1 Blue Lightning Tiran Dragon, di awal saja, memicu suasana hati semua penonton VIP. Cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di antara alis Yu Tianheng. Segera mengikuti, cahaya biru menyebar dalam sekejap, dari alisnya jatuh ke tubuhnya, aliran petir keras berwarna biru ungu meletus di sekujur tubuhnya seperti ular kecil, bermigrasi di sekitar tubuhnya. Di permukaan, perubahan Yu Tianheng tampaknya tidak terlalu besar. Selain simbol petir biru di dahinya, di sekujur tubuhnya hanya ada satu perubahan dari Spirit Body Enhancement. Tapi, satu perubahan itu bahkan lebih menyeluruh dari semua Beast Spirit Masters yang hadir. Perubahan yang muncul adalah lengan kanannya. Lengan yang awalnya menutupi lengan kanannya membengkak dan benar-benar menjadi abu, panjang lengan bertambah setengah ci, seluruh lengan sangat besar, ditutupi dengan sisik ungu biru, tangan menjadi cakar, ditutupi oleh benda yang sama. Sisik, masing-masing sendi di tangan menjadi sangat besar, ular ungu biru petir berputar di sekitar tubuhnya terus-menerus menggumpal atau tersebar di lengannya. 2 cincin roh kuning dan 1 ungu tidak berputar di sekitar tubuhnya seperti master roh lainnya, melainkan berputar di sekitar lengan ini. Tatapan Tangsan dengan cermat mengamati perubahan dalam tubuh Yu Tianheng melewati Dai Mubai. Grandmaster pernah menjelaskan roh tingkat pertama Blue Lightning Tiran Dragon kepadanya secara mendetail. Blue Lightning Tiran Dragon dan jiwanya sendiri agak berbeda. Pertama-tama, sebagai Master Roh Naga Tiran Petir Biru, semua cincin roh harus diperoleh dari makhluk roh subspesies naga, mirip dengan Oscar yang memperoleh cincin roh dari jenis seperti ekor Phoenix itu. Ular Puncak. Blue Lightning Tiran Dragon Spirit Master mulai dari peringkat ke-30. Dengan setiap cincin roh yang diperoleh, ketika menggunakan roh itu akan memiliki bagian tubuh mereka diganti dengan analog naga. Seperti lengan kanan Yu Tianheng barusan adalah anggota tubuhnya yang pertama berubah. Sampai peringkat ke-70, ketika Blue Lightning Tiran Dragon Spirit Masters benar-benar inkarnasi naga, meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Di antara peringkat yang sama mereka adalah sistem serangan kekuatan yang paling menakutkan, Spirit Master. Sederhananya, jika Yu Tianheng memiliki peringkat yang sama dengan Zhao Wuji, maka inkarnasi beruang Fajra beruang yang kuat dari roh Zhao Wuji sama sekali tidak akan cocok dengan inkarnasi naga tiran petir biru. Bagaimana bisa beruang dan naga berada pada level yang sama? Dengan demikian, lengan kanan Yu Tianheng saat ini sudah sepenuhnya tidak diklasifikasikan sebagai manusia melainkan lengan naga. Dengan sisik naga menempel di kulit, tangan kanannya juga menjadi cakar naga. Di belakang Yu Tianheng ada warna hijau tua. Rambut merah dan mata hijau tubuh Dugu yang sekarang tampak menjadi lembut, sedikit bergoyang, menekan dekat punggung Yu Tianheng. Sepasang mata hijau menjadi sangat tajam. Atmosfer sedingin esnya sama sekali tidak bisa diklasifikasikan sebagai manusia. Di antara alisnya ada skala hijau belah ketupat, ketika melihat dari dekat,
Semua Shrek Seven Devils tidak bisa membantu tetapi terkejut, karena saat ini Dugu yang sudah tidak memiliki kaki. Tidak, harus dikatakan bahwa kedua kakinya telah menyatu, menjadi ekor ular yang tebal, mengandalkan ekor ular untuk menopang tubuh bagian atasnya. Tidak heran dia akan bergoyang. Perubahan Black Leopard Spirit Master Osler tidak besar. Dia pada dasarnya sepenuhnya berpakaian hitam, dan sekarang bahkan rambut di kepalanya menjadi hitam. Wajahnya yang anggun seperti wanita tampak agak pucat, tetapi pupilnya sudah menjadi celah vertikal. Seluruh tubuhnya penuh dengan bahaya menunggu untuk dilepaskan. Dia sama-sama memiliki 2 cincin roh kuning dan 1 ungu. Konfigurasi cincin roh semacam ini untuk seluruh tim Kaisar tampaknya tidak ada yang luar biasa. Di antara semua tim Kaisar, Spirit Body Enhancement terakhir dan juga yang terbesar, mungkin adalah Master Roh Burung Angin Berpadu, Yu Feng. Sepasang sayap berukuran sedang terbentang terbuka dari punggungnya, berbeda dari do-do jiwa merpati putih di udara. Sayapnya berwarna coklat muda, dan bulu di sayap akan tampak tidak memiliki kelembutan apapun, tetapi memiliki tekstur yang kokoh. Sayap Yu Feng ini sama sekali tidak berdasar, melainkan sebenarnya kedua tangannya berubah. Sekarang mengalahkan kedua sayap, dia sudah naik ke udara. Dengan penuh perhatian mengamati gerakan 7 setan Shrek dari atas, masih tidak melupakan untuk melihat do-do yang cantik di udara di atas, bahkan sampai dia bersiul pada kaki panjang do-do. Tentu saja, pada dasarnya dia tidak menganggap serius Seven Shrek Devils lawannya. Sebagai hasil dari anggota tim yang berkumpul bersama, dari sudut Shrek Seven Devil sistem tambahan lawan tidak dapat dilihat, Spirit Master, Apel Xie Ling Ling 9 hati. Tekanan yang dibawa oleh lawan yang semuanya memiliki konfigurasi cincin roh 2 kuning 1 ungu yang optimal tidak ada bandingannya. Apakah itu dalam kualitas roh atau konfigurasi cincin roh? Kali ini Shrek Seven Devils berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara keseluruhan. Dan kedua area ini juga merupakan tempat mereka mendapat keuntungan saat menghadapi tim pejuang roh lainnya. Meskipun pertempuran ini belum dimulai, wajah yang tersembunyi di balik topeng Shrek Seven Devils sudah sangat serius. Bagi mereka, ini pasti akan menjadi perjuangan pahit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, terbang di udara, wajah menawan do-do sudah agak panas dari tatapan Yu Feng setelah peningkatan tubuh rohnya. Tapi dia masih memupuk banyak profesionalisme, dari bibir merah ceri dia mengucapkan kata yang sangat sederhana, tapi tetap saja sekering menjadi bahan peledak. Mulai dengan raungan harimau ke arah langit, Dai Mubai menggunakan tindakan untuk mengguncang kekuatan timnya, memimpin untuk menyerang lawan, sepenuhnya menggunakan penghalang tubuh harimau putih untuk perlindungannya, seluruh tubuh diselimuti cahaya keemasan, sekali lagi menambahkan kegigihannya. Cara, memberikan kesan yang sangat mengkhawatirkan. Ekspresi si bersaudara seperti cangkang kura-kura di tubuh mereka, dari awal hingga akhir tanpa perubahan apapun, menyaksikan serangan Dai Mubai yang berani, pasangan itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun, secara bersamaan mendekat ke tengah, menghalangi kemajuan Dai Mubai dari bagian depan. Cincin roh pertama bersinar, udara stagnan dilepaskan dari 2 guru roh kura-kura hitam ini, mengisi udara di sekitar mereka dengan cahaya kuning dan kembali bergabung dengan kulit kura-kura tebal mereka, jelas sudah bersiap untuk menghadapi serangan Dai Mubai. Kaki kiri Dai Mubai menginjak lantai dengan berat, melayang ke udara, bila cakar harimau yang tajam keluar, kedua tangan menggesek ke kiri dan ke kanan, langsung menuju kepala si bersaudara. Dan pada saat ini, peningkatan 30% dari pagoda ubin mengkilap 7 harta karun rongrong mencapai dia, segera membuat kecepatan serangan Dai Mubai dan kekuatan cakar harimau meningkat lagi. Meskipun ini akan terlihat seperti perubahan yang sangat umum, kekuatan dan peningkatan kecepatan dengan sangat mudah membuat pertahanan lawan menderita. 7 iblis Shrek telah menghabiskan waktu ini untuk berlatih, dan koordinasi mereka sudah tanpa perlu kata-kata. Dengan kekuatan roh Dai Mubai dan ketajaman cakar macannya, apalagi kepala manusia, bahkan batu yang kokoh pun akan terpotong. Tapi, si bersaudara menggunakan gerakan yang sangat sederhana namun aneh, sekaligus menghalau serangan Dai Mubai. 2 bersaudara Simo dan Simo ketika akan disambar cakar harimau menarik kembali kepala mereka, tiba-tiba menarik diri ke dalam dada mereka. Tepatnya, menarik diri ke dalam cangkang penyu yang sangat kokoh itu. Cakar harimau Dai Mubai secara alami hanya bisa menggaruk kulit kura-kura itu. Bergema di antara seluruh penonton, cakar harimau Dai Mubai yang menggaruk cangkang kura-kura si bersaudara secara tak terduga menciptakan percikan api. Tubuh Dai Mubai sekarang melonjak ke udara, kedua lengan tiba-tiba tersentak tinggi karena keterkejutan. Meskipun memiliki penghalang tubuh harimau putih untuk menghilangkan banyak dorongan, cakar macannya masih mengalami kelumpuhan sesaat dari kekuatan tandingan yang melekat di kulit penyu. Black Tortoise, sebagai salah satu roh pertahanan terkuat, tidak bisa semudah itu dihancurkan. Juga pada saat ini, siluet biru sudah muncul di hadapan Dai Mubai, lengan naga yang besar bersinar dengan kilau biru yang menyilaukan di bawah pencahayaan Central Spirit Arena,
Bahkan sebelum orang itu tiba, petir biru sudah membeku di udara menjadi bentuk cakar, memukul lurus ke dada Dai Mubai yang terbuka lebar di udara. Semua ini sudah dihitung sejak lama. Pada saat yang sama ketika Dai Mubai memancarkan kekuatan untuk bergegas maju, Kapten tim Kaisar Blue Lightning Tiran Dragon Spirit Master Yu Tianheng sudah melancarkan serangannya. Tetapi pada saat yang sama dua Master Roh kura-kura hitam bersatu, benar-benar melindungi Yu Tian. Tindakan Heng di belakang mereka, membuat pihak Shrek Seven Devils tidak bisa melihatnya. Dan saat serangan tanpa hasil Dai Mubai mengungkapkan celah besar, Yu Tianheng melonjak, cincin roh pertamanya berkedip, cakar naga guntur kental sudah menampar. Ini semua adalah bagian dari koordinasi tim Kaisar. Petir begitu cepat sehingga pada saat yang sama Dai Mubai melihat siluet biru. Petir ungu biru telah mencapai dadanya. Bahkan jika Dai Mubai sekarang mampu menarik kembali lengannya yang terbuka, dia masih hanya bisa menggunakan lengannya untuk memblokir serangan lawan dan akan tetap berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sebagai Master Roh Naga Tiran Petir Biru dengan serangan paling kuat, selama Yu Tianheng bisa mengejar dan menyerang, koordinasi lebih lanjut dengan anggota timnya, skala kemenangan atau kekalahan akan segera miring ke arah mereka. Tapi saat ini, Dai Mubai tiba-tiba menghilang, langsung menghilang dari hadapan Yu Tianheng tanpa peringatan. Bahkan dengan ketenangan Yu Tianheng, melonjak di udara dia masih tidak bisa menahan untuk tidak menatap kosong. Dai Mubai secara alami tidak dapat berteleportasi, tetapi seseorang tidak boleh lupa, di sekitar pinggangnya masih terdapat salah satu rumput perak biru tangsan.